Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur di tahun yang baru Allah tetap setia menolong dan memberkati kita. Mengawali hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam bacaan Kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang senantiasa ada di tengah-tengah kami semua, baik tahun-tahun sebelumnya maupun di tahun yang baru ini. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam mengawali seluruh aktivitas kami di hari ini. Berkatilah waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, beginilah firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema renungan firman Tuhan hari ini, kunci kesuksesan. Pergantian kepemimpinan tidak selalu berjalan dengan mulus, terutama bila terjadi tiba-tiba tanpa adanya kaderisasi. Ini akan mengakibatkan si pengganti menjadi kelabakan. Lalu bagaimana dengan Yosua yang tiba-tiba menggantikan Musa karena Musa meninggal dunia? Kita tahu Musa adalah pemimpin besar. Tak heran bila Yosua merasa gentar menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Yosua memang menjadi asisten Musa sekitar 40 tahun, jadi pengalamannya sudah lebih cukup. Namun tugas baru itu tidaklah mudah. Musa dikenal sebagai sahabat Allah. Siapakah yang dapat menyamai dia? Bapak, Ibu, dan Saudara, lalu Tuhan berkata bahwa Israel akan mendapat daerah baru. Namun tanah itu berpenghuni, maka harus direbut melalui peperangan. Ini berat. Allah memahami keraguan Yosua, maka sampai 3 kali Allah berkata kepadanya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dapat kita lihat di dalam ayat ke-6 sampai 9. Dan setiap kali Allah mengatakan hal ini, Ia juga memberi alasan mengapa Yosua harus kuat, yaitu karena kuasa Allah dan jaminan kemenangannya. Memang jika kita sadari bahwa tangan Allah yang kuat itu akan menolong kita, kita pasti dapat menghadapi apa saja.
Karena itu, bukan strategi perang yang dijabarkan Allah kepada Yosua untuk memperoleh tanah itu. Menurut Allah, kunci keberhasilan terletak pada ketaatan akan firman Allah. Apapun tantangan yang kita hadapi, kita tahu bahwa kita punya kekuatan untuk mengatasi semuanya itu, dan kekuatan itu adalah Allah itu sendiri. Dengarlah apa yang Allah katakan kepada Yosua. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Dengan kata lain, Allah berkata kepada Yosua bahwa cara terbaik untuk menghadapi tantangan hidup adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita tentu sering mendengar hal itu. Namun seringkali Alkitab bukanlah yang pertama kita cari saat memikirkan penyelesaian masalah itu. Malah kita sering menjadikan Alkitab sebagai alternatif terakhir bila masalah tak kunjung usai. Perintah Tuhan kepada Yosua kiranya mengingatkan kita semua untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita bagi langkah kita dan cahaya bagi jalan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan di pagi hari ini. Jadikan kami semakin serupa dengan gambar-Mu, semakin taat di dalam pengenalan akan Engkau melalui perenungan firman-Mu tiap-tiap hari. Urapilah kami ya Tuhan, sehingga sukses itu pun dapat kami raih, sebagaimana Tuhan mengurapi Yosua di dalam pembacaan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.